Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maulidia Prilianti Ando. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Saat ini saya sedang membuat video sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Topik pembahasan pada video kali ini adalah ruang lingkup filsafat ilmu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai menjelaskan terkait materi ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu filsafat pasti akan bertanya-tanya, apa sih itu filsafat? Apa sih itu filsafat? Nah, guys, kita akan bahas di sini ya. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terdiri atas dua kata yaitu philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, dan sophos yang berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom. Orangnya disebut filosof, yang dalam bahasa Arab disebut failasuf. Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dengan wazan atau timbangan fa'lalah dan filal. Dengan demikian, menurut Harun Nasution, kata benda dari falsafah seharusnya falsafah dan filasaf. Menurutnya, dalam bahasa Indonesia banyak terpakai kata filsafat, padahal bukan berasal dari kata Arab falsafah dan bukan dari kata Inggris filosofi. Harun Nasution mempertanyakan apakah kata fil berasal dari bahasa Inggris dan safah diambil dari kata Arab, sehingga terjadilah gabungan keduanya yang kemudian menimbulkan kata filsafat. Harun Nasution berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab karena orang Arab lebih dulu datang dan sekaligus mempengaruhi bahasa Indonesia daripada orang dan bahasa Inggris. Oleh karena itu, dia konsisten menggunakan kata falsafat, bukan filsafat. Buku-bukunya mengenai filsafat ditulis dengan falsafat, seperti falsafat agama dan falsafat dan mistisisme dalam Islam. Kendati istilah filsafat yang lebih tepat adalah falsafah yang berasal dari bahasa Arab, kata filsafat sebenarnya bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Sebab, sebagian kata Arab yang diindonesiakan mengalami perubahan dalam huruf vokalnya, seperti masjid menjadi masjid dan karamah menjadi kiamat. Karena itu, perubahan huruf A menjadi I dalam kata falsafah bisa ditolerir. Lagi pula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah: pertama adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Yang keempat, penyelidikan kritis atas pengadaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Dan yang kelima itu disiplin ilmu yang berupa untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekanannya. Bahkan Muhatta dan Langeveld mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekanan sendiri dalam definisinya. Oleh karena itu, biarkan saja orang meneliti filsafat terlebih dahulu, kemudian menyimpulkannya sendiri. Pendapat ini ada benarnya sebab intisari berfilsafat itu terdapat dalam pembahasan, bukan definisi. Namun, definisi filsafat untuk dijadikan patokan awal diperlukan untuk memberi arah dan dijadikan cakupan objek yang dibahas, terutama yang terkait dengan filsafat ilmu.
Karena itu, di sini dikemukakan beberapa definisi daripada filosof terkemuka yang cukup representatif baik dari segi zaman maupun kualitas pemikiran. Pythagoras adalah filosof yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Dia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe, yaitu mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaan dalam pandangannya menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan. Sophia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan, yaitu kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebijakan intelektual, pertimbangan yang sehat, dan kecerdikan dalam memutuskan hal-hal praktis. Dalam demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum, yang intinya adalah mencari keutamaan mental. Plato mengatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut, keduanya sama dalam pandangannya, lewat dialektika. Sementara Aristoteles, tokoh utama filosof klasik, mengatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas segala terdalam dari wujud. Karena itu, ia menamakan filsafat dengan teologi atau filsafat pertama. Aristoteles sampai pada kesimpulan bahwa setiap gerak di alam ini digerakkan oleh yang lain. Oleh karena itu, perlu menetapkan satu penggerak pertama yang menyebabkan gerak itu, sedangkan dirinya sendiri tidak bergerak. Penggerak pertama ini sama sekali terlepas dari materi, sebab kalau ia materi, maka ia juga mempunyai potensi gerak. Allah, demikian Aristoteles sebagai penggerak pertama adalah actus murni, dan ia adalah salah satu seorang filosof Yunani kuno yang mengatakan bahwa filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan dan kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud, ontologi. Al-Farabi, seorang filosof muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, berkata, filsafat ialah ilmu tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Ibnu Rashid berpendapat bahwa filsafat atau hikmah merupakan pengetahuan otonom yang perlu dikaji oleh manusia karena ia dikaruniai akal. Al-Quran filsafat mewajibkan manusia berfilsafat untuk menambahkan dan memperkuat keimanan kepada Tuhan. Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat itu ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah yang dapat kita ketahui, apakah yang boleh kita dikerjakan, sampai di manakah pengharapan kita, dan apakah yang dinamakan manusia. Sultan Takdir Aris Jabana berpendapat bahwa filsafat adalah berpikir dengan insaf. Insaf yang dimaksud adalah berpikir dengan teliti, menurut aturan yang pasti. Sementara itu, Deng Fuyulan, seorang filosof dari dunia timur, mendefinisikan filsafat adalah pikiran yang sistematis dan refleksi tentang hidup. Filsafat juga didefinisikan oleh Hammersama sebagai pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren, bertalian tentang seluruh kenyataan. Sedangkan Harun Nasution mengatakan bahwa filsafat adalah berpikir menurut tata tertib logika dengan bebas, tidak terkait pada tradisi, dogma, dan agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Dalam pandangan Sidi Ghazalba, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti atau hakikat mengenai sesuatu yang ada. Pendapat Sidi Ghazalba ini memperhatikan adanya 3 ciri pokok dalam filsafat, yaitu adanya unsur berpikir dalam hal ini menggunakan akal, adanya unsur tujuan yang ingin dicapai melalui berpikiran tersebut, adanya unsur ciri terdapat dalam pikiran tersebut yaitu mendalam. Uraian di atas menunjukkan dengan jelas ciri dan karakteristik berpikir secara filosofis. Intinya adalah upaya secara sungguh-sungguh dengan menggunakan akal pikiran sebagai alat utamanya untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Nah, itu pembahasan dari saya tentang materi ruang lingkup filsafat ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa tunggu saya di video selanjutnya ya. Dadah.